Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai inovasi pembelajaran matematika pada materi bangun datar segi 4. Pemaparan kali ini yaitu diajukan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Inovasi Pendidikan yang diampu oleh Dr. Haji Dadang Rahman Munandar MPD. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Al-Hafiz Sylvia Sajidah Hafi dengan NPM 18 1063 105006 dari kelas 6A, Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Karawang. Inovasi pembelajaran yang akan saya paparkan yaitu mengenai model pembelajaran kooperatif. Sebelumnya, kita ketahui dahulu apa itu model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif adalah rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Cooperative learning menurut Slavin pada tahun 2005 merujuk pada berbagai macam model pembelajaran di mana para siswa bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari berbagai tingkat prestasi, jenis kelamin, dan latar belakang etnik yang berbeda, untuk saling membantu satu sama lain dalam mempelajari materi pembelajaran. Cooperative learning sendiri lebih dari sekedar belajar kelompok, karena dalam model pembelajaran ini harus ada struktur dorongan dan tugas yang bersifat kooperatif, sehingga memungkinkan terjadinya interaksi secara terbuka dan hubungan-hubungan yang bersifat interdependensi efektif antara anggota kelompok. Johnson dalam Anitali 2007 juga mengemukakan bahwa dalam model pembelajaran kooperatif ini terdapat 5 unsur, yaitu yang pertama, saling ketergantungan positif, kedua, tanggung jawab perseorangan, ketiga, tatap muka, 4, komunikasi antar anggota, dan yang terakhir, evaluasi proses kelompok. Setelah melakukan kegiatan pembelajaran melalui model pembelajaran kooperatif ini, diharapkan siswa mampu mengidentifikasi sifat-sifat segi 4, mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas segi 4, dan mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling segi 4. Dalam inovasi pembelajaran ini, kita akan melihat alur pembelajaran dari inovasi yang saya buat. Alur pembelajaran yang pertama yaitu kegiatan pendahuluan. Sebagaimana seperti biasa, siswa melakukan membaca doa dan memberi salam. Kemudian, selanjutnya guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan mempersiapkan siswa siap belajar. Kegiatan selanjutnya yaitu terlebih dahulu guru mempresentasikan informasi mengenai materi kepada siswa secara verbal. Dalam hal ini, guru menyampaikan garis besar materi dan langkah-langkah pembelajaran yang akan dilaksanakan. Karena dalam inovasi ini saya akan menggunakan model pembelajaran kooperatif, maka guru memberikan penjelasan kepada siswa tentang tata cara pembentukan tim belajar dan membantu kelompok melakukan transisi yang efisien. Langkah selanjutnya yaitu guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil, yaitu kelompok sesuai dengan nama bangun datar segi 4. Selanjutnya yaitu guru membagikan lembar kerja kepada masing-masing kelompok. Tahap selanjutnya yaitu ada tahap membimbing. Pada tahap membimbing ini, guru datang ke setiap kelompok untuk melakukan bimbingan dan membantu jika terjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan pengorganisasian. Selanjutnya, siswa melakukan diskusi kelompok dan mengorganisasikan jawaban lembar kerja yang diberikan. Dalam kegiatan diskusi ini, siswa juga terjadi tahap membimbing yang dilakukan antar rekan kelompok yang biasa kita kenal dengan tutor sebaya. Selanjutnya yaitu
Setelah melakukan organisasi dan melakukan diskusi terhadap jawaban lembar kerja yang diberikan, siswa kemudian menulis jawaban pada kertas karton yang telah diberikan. Setelah menuliskan dalam kertas karton yang diberikan, kemudian siswa melakukan kegiatan kunjungan kelompok yang dilakukan oleh perwakilan 2 orang dari masing-masing kelompok. Kegiatan selanjutnya yaitu presentasi siswa dalam kunjungan antar kelompok. Pada kegiatan ini, perwakilan siswa mengunjungi setiap kelompok untuk memaparkan mengenai materi bangun data yang terdapat di kelompoknya. Misalkan pada kelompok persegi, dia mengunjungi kelompok ganjar genjang, kemudian dia menjelaskan mengenai materi persegi kepada kelompok ganjar genjang. Nah, selanjutnya yaitu berbagi hasil kunjungan kelompok kepada rekan dalam kelompok asal. Setelah melakukan presentasi dalam kunjungan antar kelompok, siswa kembali ke kelompok asalnya. Siswa yang tadi tidak melakukan presentasi kunjungan antar kelompok melakukan pemaparan mengenai hasil dari kunjungan kelompok kepada rekan dalam kelompoknya. Kegiatan setelah itu yaitu melakukan presentasi kelompok di depan kelas. Tujuannya yaitu untuk mengkomunikasikan hasil kerja dari kelompok. Kegiatan selanjutnya yaitu guru memberikan penguatan kesimpulan materi dalam pembelajaran yang telah dilaksanakan. Kemudian kegiatan penutup dan tahapan refleksi. Pada kegiatan ini, guru bersama peserta didik merefleksikan pengalaman belajar yang telah dilaksanakan. Kemudian selanjutnya yaitu kesimpulan dari inovasi pembelajaran matematika pada materi bangun datar segi 4 ini. Melalui inovasi pembelajaran matematika menggunakan model pembelajaran kooperatif ini, siswa dapat terlibat secara aktif dalam mengembangkan pengetahuan, sikap dan keterampilannya dalam suasana belajar mengajar yang bersifat terbuka dan demokratis. Kemudian siswa juga dapat mengembangkan aktualisasi berbagai potensi diri yang telah dimilikinya, serta dapat melatih berbagai sikap, nilai, dan keterampilan-keterampilan sosial untuk diterapkan dalam kehidupan di masyarakat. Nah, dalam inovasi pembelajaran ini, siswa tidak hanya sebagai objek belajar, melainkan juga sebagai subjek belajar, karena siswa dapat menjadi tutor sebaya bagi siswa lainnya. Siswa juga dilatih untuk bekerja sama dan mengembangkan potensi dirinya secara optimal bagi kesuksesan kelompoknya. Model pembelajaran ini juga memberi kesempatan kepada siswa untuk belajar, memperoleh, dan memahami pengetahuan yang dibutuhkan secara langsung, sehingga apa yang dipelajarinya lebih bermakna bagi dirinya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.